Kemarin kita sudah membahas tentang membuat lagu, baik dengan melodi dulu dengan Pak Fani atau dengan lirik duluan. Sekarang saya mau membawakan sedikit sharing untuk aransemen praktis. Ini hanya aransemen praktis, jadi yang mudah dicerna saja. Ini bukan sebuah aransemen yang wah, ya, tapi saya mencoba untuk sharing kalau saya bikin aransemen itu seperti apa. Gitu. Nah, biasanya kita kalau sudah buat lagu, pasti harus dengan aransemen, ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tempo. Kita harus tahu dulu lagu kita tuh temponya cepat, lambat, atau sedang. Dan kita mau lihat, kan kalau lagu mentahnya sudah jadi, kita mau lihat itu kira-kira kalau lagunya dinyanyikan cepat atau lambat, itu bagaimana. Biasanya kalau tempo, kalau yang lambat, itu biasanya ya, ini tidak mutlak. Karena bisa saja kebalikannya, tergantung nanti lagunya sama syairnya juga. Biasanya kalau lagu ya lambat, itu untuk kesan yang lagunya syahdu, sedih, agung, kalau kita lagu rohani itu, ya itu kalau lambat. Biasanya itu. Dan lain-lain, saya tulis dan lain-lain supaya supaya ini menggambarkan ini tidak mutlak, ya. Bisa saja lambat itu menggambarkan juga gembira, walaupun ini kebanyakan ini bernada sedih kalau lambat biasanya, ya. Berikutnya itu sedang. Kalau tempo sedang itu biasanya menggambarkan kesan yang santai, ringan, ya, tenang, romantis, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya jalan-jalan, ya kita enaknya dengar lagu yang sedang ini, ya, biasanya gitu. Agak ngebeat tapi tidak cepat. Lalu lagu yang cepat. Kalau kita mau membuat lagu yang cepat, kita tahu nih lagu kita semangat nih, gembira. Kita bikin sedikit lebih cepat, misalnya Mars. Atau ini cepat juga bisa menggambarkan marah. Bagaimana? Biasanya kalau lagu rock itu cepat, ya, tapi marah-marah gitu. Bisa mendengar itu, ya kan? Jadi kalau rock itu kita lihat, dengar ini biasanya rock itu kok lagunya marah-marah. Tapi sebenarnya juga bukan marah-marah juga, ya. Ada banyak lagu rock yang tidak marah-marah juga sebenarnya. Hanya menggambarkan semangat itu. Ya, itu kurang lebih yang peran tempo, ya, untuk menggambarkan suasana lagu. Dalam satu lagu bisa juga kombinasi. Jadi bisa awalnya lambat, kemudian sedang, dan terakhir di refnya bisa saja cepat. Tergantung lagunya dan kita mau membawa seperti apa. Baik, kemudian kita juga memperhatikan kalau kita membuat aransemen itu juga harus memperhatikan alat musik atau instrumennya. Alat musik banyak, ya, Bapak Ibu tahu, ya. Misalnya gitar, ya. Gitar, ada banyak alat musik, piano, ukulele. Nah, ukulele ini mungkin pada tahu semua, ya, ukulele, ya. Ini biasanya untuk untuk aransemen ritme biasanya, ritme atau pola. Tapi bisa juga jadi melodi juga. Tapi nanti tergantung maunya seperti apa. Tapi umumnya ini berperan sebagai berperan sebagai ritme. Nah, ada juga violin, flute, sama saksofon. Biasanya ini untuk menambah melodi tambahan. Melodi tambahan itu misalnya yang di sela-sela vokal yang tidak menutupin vokal biasanya. Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian ada juga drum atau biasanya alat perkusi juga, yang lain juga bisa. Ini biasanya untuk fondasi lagu. Jadi mengatur tempo itu ada di drum.
dan lain-lain. Ya, sebenarnya masih banyak alat musik lain yang punya perannya masing-masing dan tergantung kita mau buat lagunya seperti apa. Misalnya kalau lagu daerah itu biasanya ada alat musik daerah. Misalnya kalau apa gamelan itu ada teorinya sendiri. Atau angklung, angklung itu juga bisa ya, banyak ya alat musik. Jadi itu tergantung kita mau bikin lagu kita pakai alat musik apa saja. Nah, untuk yang zaman modern ini, kita ada juga sekarang dipermudah dengan adanya keyboard workstation. Seperti Yamaha PSR, itu juga itu untuk aransemen itu semua alat musik yang disebutkan di sini atau hampir sebagian besar alat musik yang ada di dunia ini suaranya bisa ditiru walaupun tidak 100% itu, tapi sudah hampir bisa ditiru. Itu keyboard. Nah, seiring perkembangan zaman, tidak hanya keyboard, sekarang juga banyak yang namanya software musik, termasuk yang di-share Pak Fani minggu lalu, itu chord itu, chord ya, Pak Fani ya? Ya, itu juga bisa. Dan tidak hanya itu, sebenarnya banyak sekarang kayak Cubase, Adobe Audition, kalau yang gratis itu ada Audacity, dan banyak. Dan itu juga Floppy 20 ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa. Itu juga bisa untuk membuat musik langsung. Jadi kita tinggal buat bola, itu kita bisa bikin nadanya, itu bisa langsung jadi musik. Jadi sekarang peran komputer itu teknologi sudah sangat besar sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan, tapi tetap masih banyak ya termasuk saya lebih suka dengan alat musik asli daripada yang buatan ya, yang virtual. Ya, itu sekilas tentang instrumen atau alat. Nah, yang perlu kita perhatikan juga seperti tadi tempo itu perlu fondasi atau rhythm session. Biasanya ini diwakili oleh drum. Yang tadi drum itu fondasi seperti ini. Jadi kita mau bikin drumnya seperti apa? Misalnya seperti ini, kita mau bikin 8 bit. Kita bisa bikin ini. Jadi dari sini, atau kita bisa ambil pola lain, kita mau bikin lagu kita yang lebih slow mungkin, kita bisa bikin misalnya ballad. Sebelumnya apa bisa terdengar suara drumnya tadi? Bisa ya? Ya. Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Dan ini contoh drum. Dan tergantung kita mau bikin lagu seperti apa. Kalau kita mau bikin sedikit jazz, kita bisa coba yang jazz. Oke. Itu salah satu contohnya. Yang kedua bass. Biasanya drum sama bass itu kalau di band itu apa ya, kayak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Karena di mana bass ya di situ drum membutuhkan dia. Di mana ada drum, bass dibutuhkan. Bass membutuhkan. Jadi saling terkait keduanya. Ada juga perkusi. Perkusi itu fungsinya seperti drum juga. Tapi tidak semua tidak semua lagu itu harus dikasih drum juga. Ada beberapa lagu yang awalnya itu tidak dikasih drum. Itu biasanya untuk membuat lagu yang mengalir. Karena kalau lagu yang mengalir itu drum tidak bisa mewakili itu. Drum biasanya dia dengan pola dengan tempo yang stabil. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang cukup penting, harmoni.
biasanya ini berhubungan juga dengan chord progresi atau progresi chord. Itu biasanya alat musik yang dipakai itu piano dan turunannya ya. Kalau di keyboard atau di software itu sekarang sudah banyak, ada elektrik piano, ada apa banyak ya turunannya piano, elektrik piano dan segala macamnya. Lalu gitar ini juga bisa gitar akustik, gitar listrik, itu juga dibutuhkan untuk harmoni. String itu kumpulan ini ya, kumpulan violin biasanya string. Baik, sekarang kita akan coba sedikit ya. Ini hanya sedikit, saya hanya kasih sedikit contoh karena waktunya tidak cukup banyak. Ini saya coba buatkan sedikit bola dan bagaimana pengembangannya. Ini titik-titik ini saya gambarkan sebagai ini ya, sebagai ketukan. Jadi C 4 ketuk ya. C 2 3 4 A minor ya. Bukan C ini ya. C A minor, D minor ke G. Biasanya lagu sebanyak itu. Sering yang itu ya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf, suara saya tidak bagus. Saya bukan penyanyi. Jadi kalau merusak, mohon maaf sebelumnya. Bagus kok. Ya. Baik, ini saya kasih contoh chord yang sangat sangat sering dipakai untuk dalam membuat lagu. Pola chordnya seperti ini. Ini juga pernah dikasih Pak Fani ya minggu lalu ya. Polanya ini ya. Ya. Jadi misalnya nih C, kita kasih C 2 3 4 A minor, F, nah itu polanya, pola yang sangat dasar. Jadi itu hanya C 4 ketuk, A minor, G, F, ya. Kemudian ini bisa kita kembangkan. Dan lagi-lagi yang saya sampaikan ini hanya sebagian saja ya. Masih banyak yang bisa dikembangkan di luar yang saya kasih. Yang pertama ini kita bisa membuat jadi dua ketuk. Dan kita kasih bridge. Bridge-nya ini kan kalau C 4 ketuk, ini C 2 ketuk, dan ketukan ketiga kita pindahkan bass itu ke B. Hanya bassnya saja, chordnya masih tetap di C. Kemudian ini ke A minor, sama, ini kuning saya buat polanya sama ya. Kemudian untuk ke F, A minornya kita bisa kasih pindahkan bassnya ke G. Kemudian ke F, F-nya kita pertahankan, kemudian G, dan akhirnya G7 untuk memberi variasi. Kita coba ya. Dua ketuk di C, terus C on B, A minor on G, F, G, dan G7. Ya, itu contohnya. Ini juga masih bisa dikembangkan lagi. Ini saya kasih beberapa contoh. Baik, ini contoh kedua. Kita mulai dari C, E, A minor, G sus 4, F, D7, G, G7. Ya, saya ulangi. Ini contoh pengembangan kedua. Bisa lagi dikembangkan lagi. Nah, ini sedikit lebih kompleks ya, dengan C-nya 2 ketuk dan dipindah ke G minor dan E7 atau bisa E minor juga bisa. Ini bisa kita pakai ya untuk variasi.
Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Nanti akan saya terapkan coba ke ini, ke contoh lagu. Jadi satu chord dasar ini, pola dasar ini bisa kita kembangkan ke beberapa, banyak ya, tidak hanya ini. Dan saya yakin beberapa dari kita di sini peserta juga lebih jago lah ya kalau soal progresi chord. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini saya coba kasih contoh lagu. Ini baru saya bikin tadi kemarin ya. Kemarin saya saat mempersiapkan ini, saya coba buatkan melodi yang simple dengan pola C, A minor, F, G. Ini saya menggunakan ini dulu ya, menggunakan chord yang simpelnya dulu ya, chord dasar. Oh, mari kita dengarkan dengan telinga hati. Oh, jangan lelah, dengarkan dengan telinga, dengarkan dengan telinga hati. Ya, ini hanya contoh ya. Maaf kalau suara saya kurang jelas, ada fales ya, karena saya bukan penyanyi. Ya, ini saya mencoba mengembangkan ya, itu kita kembangkan dengan pola yang pertama. Dan kita coba C, C on B, A minor, gitu ya. Oh, mari kita dengarkan dengan telinga hati. Oh, jangan lelah, dengarkan dengan telinga hati. Oke, itu pengembangan ke pertamanya. Kita bisa juga ikutin pola yang kedua tadi dengan C, E minor, C, E, atau E minor juga ya, tergantung enaknya yang mana. Oh, mari kita dengarkan dengan telinga hati. Oh, jangan lelah, dengarkan dengan telinga hati. Itu ya. Itu perpindahan chordnya. Dan ini juga ada pengembangan ketiganya, ikutin yang pola ketiga tadi. Dan Bapak Ibu itu bisa cari juga pola-pola yang lain ya, tidak harus mengikuti ini. Ini hanya contoh saja. Kalau satu lagu itu bisa kita kembangkan dengan bermacam-macam pola dan bermacam-macam variasi. Mari kita dengarkan dengan telinga hati. Oh, jangan lelah, dengarkan dengan telinga hati. Ya. Itu kita bicara progresi chordnya, ya. Dan pola ini kita tidak harus dalam dua baris itu kita buat sama. Bisa aja kita kombinasi dari pola yang pertama dengan pola kedua atau pola dasar dengan pola kedua. Gimana itu bisa kita ubah-ubah. Misalnya ini. Oh, mari kita
itu pengembangan di bermain di chord. Selain pengembangan di chord, rhythm juga ya. Rhythm itu beatnya juga atau irama itu juga bisa kita ubah. Misalnya, pertama kita pakai arpeggio juga bisa ya, arpeggio. Mari kita dengarkan ya. Atau biasanya saya suka kalau misalnya saya ngiringin itu saya suka buat cara malas. Biasanya saya hanya pindahkan bass kiri. Jadi chord di kanan ditahan di C terus. C tambah re ya biasanya ya. Mari kita dengarkan dengan telinga hati. Jangan lelah, dengarkan dengan telinga hati. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita kembangkan sekreatif mungkin dan sesuai dengan kemampuan kita juga, ya. Bisa juga kita buat sedikit lebih megah. Mari kita dengarkan dengan telinga hati. Jangan lelah, dengarkan dengan telinga hati. Oke, jadi itu ya, sedikit contoh. Berikutnya itu melodi tambahan. Ini agak sulit ya saya contohnya. Baik, kita coba ya. Biasanya pakai saksofon kalau ada tambahan, harmonika, violin, klarinet, flute, dan lain-lain. Melodi tambahan itu biasanya kita tambahkan saat untuk mengisi ya. Saya kasih contoh. Oke, saya coba kasih ini dulu ya, contoh suara utamanya dulu, melodi utama, melodi yang untuk nyanyi. Oke, itu melodi utama. Dan sekarang kita akan coba yang melodi tambahan. Seperti apa? Saya coba menggunakan suara violin saja ya. Dan biasanya suara itu jangan terlalu keras. Suara melodi tambahan ini jangan sampai menutupi suara vokal. Kita coba ya.
Itu contoh melodi tambahan. Kalau kita mendengarkan ulang, ya, kalau saya matikan suara utamanya, dia akan berdiri sendiri. Saya lupa rekam, sorry, maaf. Saya coba sekali lagi ya. Maaf, saya lupa rekam. Ya, itu contohnya. Kalau kita mendengarkan suaranya seperti ini, dia berdiri sendiri. Ya, kalau digabungkan dengan nyanyi ya, kurang lebih seperti ini. Ya, itu contohnya. Waktunya takut kurang. Baik, kita cepat saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang saya contohkan ini masih kasar karena ini spontan ya. Nah, ini fungsinya tadi untuk mengisi atau melengkapi melodi utama. Kemudian penyesuaian. Ini penting. Jadi setelah kita buat aransemen itu, setelah kita rekam atau setelah kita coba mainkan, kita dengarkan dulu beberapa kali sampai hasil yang terbaik. Biasanya kalau kita mendengarkan apa yang kita dengarkan, pertama kita perhatikan temponya. Temponya sudah sesuai belum, ada yang lari atau tidak. Ya. Kemudian kita perhatikan juga harmoni atau progresi chordnya. Mungkin ada yang masih salah chordnya atau yang salah sedikit atau itu. Ya, kita perhatikan juga. Kemudian melodi tambahannya, mungkin ada yang salah pencet atau salah nada sedikit, kita perbaiki. Dan yang penting itu sesuaikan volume setiap instrumen alat musik. Jadi antara harmoni, melodi sama fondasi itu harus balance supaya tidak saling menutupi. Ada kalanya beberapa melodi dia bisa harus dimunculkan, ada saatnya juga bisa diturunkan. Oke. Dan saya rasa cukup untuk kali ini. Semoga bisa membantu untuk menambah ilmu ya. Oke, siap. Oke, siap. Silakan Pak Fani. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mau memberikan sesuatu hal yang mendukung apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Itu bagaimana membuat melodi yang catchy dan memorable. Ya, melodi yang berkesan, yang teringat terus. Tadi sebelum mulai, Mbak Stefani teringat-ingat terus dengan lagu Making Melodies. Iya, benar. Rupanya sangat berkesan. Nah, apa sih yang membuat dia tuh berkesan? Nah, itu nanti kita coba akan bahas pada kesempatan kali ini. Nanti juga akan dibahas tentang karya-karya teman-teman yang sudah dimasukkan dalam rangka membuat tugas. Ya, ada 6 karya yang masuk, yang masing-masing menampilkan ciri khas sendiri-sendiri. Kita akan coba dibahas nanti. Oke.
kita coba lihat ya. Jadi kalau kemarin itu how making melodies with my heart, sekarang how to make your song memorable, ya, berkesan, teringat terus ya, seperti tadi Mbak Stefani teringat terus dengan lagu Making Melodies. Nah, minggu lalu sekali lagi saya ulang sedikit tentang musical elements. Ini adalah hal-hal yang penting yang nantinya kita akan dalami bersama. Jadi melodi harus yang catchy dan memorable. Kemudian ada rhythm, ya, harmoni, lyrics. Nah, empat hal besar ini saling dukung-mendukung dan tidak boleh terlepas satu dengan yang lain. Kalau misalnya saya mengajar di kelas 6 SD, ya, saya seringkali bilang begini, melodi ini adalah kayak seseorang, gitu. Ya, kemudian disuruh mamanya pergi ke toko misalnya. Nah, dia jalannya nggak enak kalau cuma sendiri. Nah, dia panggil di telepon si Harmoni. Harmoni, yuk nemenin saya dong. Harmoni sebagai seorang sahabat yang baik dari si melodi, tentu saja dia oke, yuk kita jalan. Nah, jadi kemana melodi di situ harmoninya ngikut. Nah, seringkali kan nggak mungkin kalau misalnya melodinya jalan 50 km per jam, harmoninya tertinggal 20 km per jam. Nah, supaya melodi dan harmoni ini rapi, diatur oleh si rhythm. Rhythm yang mengatur jalannya si melodi dan harmoni ini. Ya, kalau lirik ya soal kata-kata. Nah, selain keempat hal ini, ya kita sudah lihat minggu lalu, ada juga beberapa hal yang turut mempengaruhi ya perjalanan dari sebuah lagu. Dinamika, tempo, ya seperti tadi kata Pak Natalis ya, tempo itu harus disesuaikan ya sesuai dengan jiwa lagu yang akan kita akan bawakan. Begitu juga dinamika. Kita mau bawakan fortissimo atau pianissimo, itu juga harus disesuaikan. Musical instruments, alat musik yang akan dipakai. Ya, tentu saja aransemen dengan keyboard akan berbeda, nuansanya akan berbeda, suasananya dengan misalnya kita menggunakan gitar ataupun kita menggunakan piano. Nah, seringkali lagu yang enak didengar dengan piano, seringkali jadi nggak enak ketika dibawakan dengan keyboard secara full band gitu. Nah, itu karena ada mood tersendiri yang ada jiwa tersendiri dari lagu itu. Ya. Background of music ya, history, bagaimana kita membuat lagunya, itu juga akan sangat berpengaruh. Membangun jiwa lagu ini. Yang nantinya puncaknya adalah harus dikuasai oleh si penyanyi. Ya, kalau kita bicara packaging sebagai salah satu unsur penilaian juga ya dari lomba kita ini, jadi semua itu harus dikuasai oleh si penyanyi itu nantinya. Karena apa? Karena dia akan membawakan apa yang sudah kita masak nih. Ya kayak resep makanan toh, kita bikin rica-rica misalnya. Ya, tapi kemudian yang membawanya tiba-tiba terpeleset di tengah jalan, ya nggak sampai ke orang yang memesannya, ya kan? Ya, jadi itu penting, harus dikuasai oleh siapa yang nanti akan membawakan karya kita. Nah, mood atau suasana ini ya akan lebih baik lagi jika kita melakukan satu hal ini. Satu hal ini harus kita lakukan terus-menerus selama kita membangun atau membuat lagu kita. Yaitu apa? Nah, kita membangun kontras dari hitam ke putih atau baliknya dari putih ke hitam, ya. Kontras dari sedih ke senang, senang ke sedih, begitu. Nah, inilah yang akan membuat melodi kita akan terkenang dengan enak, ya, akan terkenang terus-menerus. Ya, ada banyak hal yang akan kita bisa praktekkan tentang kontras ini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita buat. Hal pertama ini seperti ini, yang kedua jadinya seperti itu. Ya, nah, ada beberapa hal yang saya akan bawakan sekilas di sini. Yang pertama, kontras in pitch dari dalam jangkauan nada. Ya,
Ya, dari nada rendah ke nada tinggi misalnya. Ini sudah biasanya ini terjadi secara otomatis ya ketika kita membangun sebuah melodi, sebuah lagu ya, akan otomatis jadi seperti ini. Jadi akan ada not yang rendah, kemudian kita berpindah ke not tinggi ya. First misalnya dipenuhi dengan not-not yang rendah, yang kemarin minggu lalu saya bilang mid low range ya. Sedangkan not chorus itu biasanya dikuasai oleh not-not tinggi, high notes. Ya. Kemudian nanti ada bridge lagi yang bisa kita berikan not yang lebih tinggi lagi, not yang lebih catchy lagi, ya, yang lebih masuk ke telinga kita, masuk ke otak kita. Nah, perhatikan pula range nada yang dipakai dalam setiap bagian. Ya, gitu. Di samping itu juga kita harus memperhatikan nada dasar dari lagu yang kita bikin. Ya. It's very important. Kemudian ya contrast in rhythm. Jadi misalnya ini, nah kita lihat ada perbedaan dari tom tetetem tom tom tetetem tom kita bentuk jadi tom. Nah, ini kontras. Nanti akan membuat ada sesuatu hal yang baru dan ini akan terkenang. Ya misalnya ayatnya kita menggunakan durasi not pendek. Ketika chorus kita gunakan not durasi panjang. Kayak waktu yang karya yang saya udah kirim kemarin tuh, jadi ada not panjang kan? Padahal waktu verse-nya itu notnya pendek-pendek. Ide sederhana dibalas dengan ide yang lebih kompleks, ya, atau sebaliknya, gitu. Bisa saja ide yang kompleks itu kita buat di ritme, kemudian kita balas dengan ide yang lebih sederhana untuk chorusnya. Contrast in motion atau pergerakan, ya. Nah, misalnya ini verse-nya dia naik tem dibalas tem ya, dari atas turun. Minggu lalu saya sudah sampaikan tipe-tipe pergerakan melodi, ada step, naik satu kalau bahasa Inggrisnya disebut degree ya, naik satu tingkat, do re mi re do, itu pergerakan step. Kalau skip, do mi sol mi do, itu skip. Jadi ada satu not di tengah-tengah yang dilewatin. Atau misalnya leap, do sol do la sol, ya seperti itu. Kalau kita lihat lagu John Rutter, for the beauty of the earth, step, for the beauty, ada leap, for the beauty of the sky, langsung leap bawah. Terus kemudian ada aransemennya yang na 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 jeng 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 jeng. Ya, itu membuat lagunya terngiang-ngiang terus pastinya, ya. For the beauty of the earth. Atau arah pergerakan melodi. Kita juga bisa memperhatikan pergerakan melodi kita di verse itu bagaimana. Up, naik, atau turun, atau ada naik turun, atau turun naik, atau zigzag, turun naik terus. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita buat kontrasnya pada bagian berikut. Oke, kita lanjut kontras in lyrics. Ini juga ya. Nah, bagaimana misalnya di sini saya gambarkan lirik yang pertama warna putih, lirik keduanya warna kuning. Ya. Isi dari lirik yang digunakan kita memungkinkan buatkan kontras yang jelas. First, misalnya kita bercerita tentang situasi apa yang terjadi, ya. Setelah pre-chorus misalnya kita lihat harapan kita apa, ya. Bagian berikutnya kita meningkat. Bagian berikutnya kita meningkat lagi. Idealisme itu seperti apa?
apalagi kalau ini yang ada temanya ya, seperti mendengarkan dengan telinga hati, ini bisa ya. Di awal-awal kita ceritakan apa yang terjadi, kemudian nantinya berkembang. Gitu. Oke, kemudian contrast in spacing. Spacing itu istilah untuk bagian yang diam. Jadi seringkali kita juga membuat ada bagian yang diam, ya. Saya pernah membaca bahkan Ludwig van Beethoven itu mengatakan diam itu juga termasuk musik. Jadi bukan hanya bunyi doang, tapi mana diam itu juga ya adalah bagian dari musik. Oke, seperti ini, bagian yang mendapatkan tanda istirahat. Di waktu first misalnya mendapatkan banyak waktu diam, dia cuma pendek-pendek kalimatnya. Pak Natalis, boleh bantu yang lagu Kasih Putut? Gimana ya? Ingat nggak? Lagu Kasih ciptaan Putut. Oh. Andaikan aku, terus panjang, diam. Fasih berbicara, diam lagi. Namun tak punya cinta kasih, bagai gong yang bergaung. Nah, di situ saja dari satu verse ini dia sudah membuat kontras spacingnya. Baris pertama, baris kedua, tarirariram, diam. Tarirariraram, diam, banyak. Kemudian dia ngikutin dengan baris berikutnya yang nyambung terus. Tararararariraram pam, tatata rarararam. Ya, gitu. Jadi ada tanda istirahat, banyak, satu, tidak. Nanti itu akan membuat kontras dan enak didengar. Begitu juga dengan frase, panjangnya frase, ya. Ada satu frase misalnya baris first itu lirik satu ada 2 bar, kemudian berubah menjadi 1 bar. Bisa seperti itu. Ini kontras, ya. Ini perbandingan kebalikannya. Contrast in note connection. Oke, gini juga ya. Jadi first misalnya dengan bagian dengan bentuk legato bersambung mengalir, kemudian di staccato chorus itu dengan staccato putus-putus pendek. Ini akan membuat kontras yang jelas juga. Contrast in chords, ya kayak tadi lagu Kasih dari Pak Putut ya. Dan na 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 na. Na 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 na. First dengan melodi yang sama tapi perubahan tangga nada, ya. Ini banyak banget. Mengganti akord yang dipakai juga, ya, termasuk di contrast in chords. Tadi Mas Natalia sudah mencoba memberikan, ya, bagaimana progresi akord yang ada kemudian diganti dengan beberapa chord, dimasukkan chord-chord, ya. Nah, kalau misalnya dengan kontras, ya, kita bisa membuat tiba-tiba dia terjadi sesuatu yang lain. Wah, kok jadi begini ya? Nah, misalnya, oh, mari kita dengarkan hati, telinga hati.
Tiba-tiba kita masukkan akord bass mayor misalnya. Nah, itu membuat orang yang terus terkejut. Hah? Kok jadi begitu ya? Gitu. Nah, ini akan membuat melodi kita, packaging kita, aransemen kita akan teringat terus. Ya, misalnya seperti itu. Oh, jangan lelah, dengarkan dengan telinga hatimu. Misalnya, ya. Jadi, apalagi kalau untuk ending ya, mendekati ending, wah itu diberikan variasi yang banyak. Nanti saya akan ada contoh-contohnya sebentar. Ya, kita akan melihat ada 2 lagu yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Itu saya cepat aja di sini. Contrast by modulation juga ya. Jadi kita membuat kontras dengan mengubah perpindahan tangga nada dalam bagian section tertentu. Ya, seperti ini. Dynamics ya, ada bagian yang dinyanyikan lembut, kemudian berubah jadi keras. Nah, kemudian tempo yang tadi Pak Natalis bilang, jadi ada bagian yang dinyanyikan lambat, kemudian berubah jadi cepat misalnya, atau sebaliknya. Ini tanda garis panah ini menunjukkan sebaliknya ya. Oke, nah pada intinya kontras ini sangat diperlukan. Ya. Agar supaya membuat lagu kita ini betul-betul berbeda dengan yang lainnya. Mengapa kalau misalnya dalam pertandingan paduan suara, lomba paduan suara misalnya, salah satu aturan yang harus diikuti, tapi sebaiknya diikuti adalah bahwa kalau kita memilih 2 lagu yang pertama dan lagu yang kedua itu memiliki kontras yang besar. Misalnya lagu pertama berikan lagu yang temponya lambat, lagu yang kedua temponya cepat. Nah, ini sangat mempengaruhi penilaian orang. Begitu juga dengan lagu kita. Kalau kita punya kontras dalam lagu-lagu yang kita buat, nah ini akan sangat mempengaruhi penilaian orang. Dan itu akan membuat lagu kita teringat terus. Sebelum kita memberikan kontras ini, kita harus melihat dulu apa yang sudah kita berikan di bagian yang pertama. Oh, nada rendah. Oke. Nah, bagian kedua saya mau kasih nada tinggi misalnya. Ya. Perjalanannya motionnya turun. Oke, di bagian kedua saya kasih motionnya naik dan lain sebagainya. Tentu tidak semuanya harus dibuatkan kontras. Ya, ada kalanya ada juga lagu yang akordnya itu terus Anda sampai habis. Ya. Laras. Misalnya laras hati berkelana iris janji mengukir bisikan memacu hasrat desir mimpi. Itu akordnya cuma 4 1 2 4 1 6 minor 5. 4 1 6 minor 5 4 1 itu aja yang diulang terus ya. Tapi mungkin yang kita generasi tahun berapa itu ya pasti tahu lagunya ya. Laras hati 90-an itu ya. berkelana iris janji. Itu kalau udah pakai gitar enak banget ya, 90s. 90s. Oke, ya. Ya, tidak perlu semua bagian itu dibuat kontras. Ada yang mungkin harus kita pertahankan juga. Ya. Oke, ini gambaran dari bagian lagu. Ya, misalnya intro, verse, ya intensitasnya baru sampai di sini. Masuk chorus, wah naik 2 kali lipat. Ya, kembali ke verse, dia akan turun lagi sedikit, tapi tidak serendah yang verse kedua, karena verse kedua, tidak turun serendah verse yang pertama. Karena verse yang kedua itu diandaikan kita harus memberikan improvisasi, terlebih untuk penyanyi. Ya, ini saya juga bicara soal yang penyanyi.
Jadi ada kalanya bagian yang kedua ini sudah bagian di mana kita bisa memberikan improvisasi. Improvisasi baik secara melodi, secara permainan musiknya, atau secara nyanyinya juga. Nah, begitu juga dengan chorus. Kita kembali ke chorus, ya adakan improvisasi di sana. Bridge merupakan bagian yang paling catchy, ya, paling hook, ya kalau orang bilang hook, yang penting di sana. Dan nantinya ketutup dengan chorus yang terakhir, akan lebih tinggi lagi intensitasnya. Nah, ini harus dibangun dengan rapi. Breakdown, saya rasa kalau breakdown itu misalnya kayak ada music interlude, ya, interlude, kemudian ada seperti ini. Tapi kalau kita bicara yang ada liriknya, ya tentu saja di sini habis bridge langsung ke chorus dan lain sebagainya. Ini harus dijaga betul-betul. Oke, sekarang kita akan coba bedah lagu. Saya sambil bedah lagu ini, nanti ada bagian-bagian yang sudah saya jelaskan kemarin dan sekarang juga akan kita lihat bersama. Ya, ini saya tampilkan lagu Firework dari Katy Perry. Ya. Oke, bagian intro musik, ya. Dari sini aja dia sudah memberikan satu buah akord yang mana tidak termasuk dalam scale tangga nadanya. Jadi tangga nada yang dipakai adalah 4 flat. 4 flat itu adalah tangga nada A flat. A flat, B flat, C, D flat, E flat, F, G, A. Oke. Saya coba tuliskan di sini. Jadi A flat, B flat, C, D flat, E flat, F, G, kemudian A flat lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada akord G flat. G flat tidak ada dalam urutan tangga nada A flat. Nah, di sini dia menggunakan polanya 1, kemudian 7 flat. A flat ini 7 flat dari sini. Nada ke-7 adalah G, terus kemudian G flat, G-nya diturunkan setengah. Kemudian 6 minor dan 4, akord 4. Udah, kita abaikan yang add 9-nya, nah apa-apa. Akord 4. Oke, itu intro lah, intro musiknya. Kemudian kita masuk pada verse 1, ya, ayat 1, dan juga di sini ada ayat 2-nya. Ya. Dengan menggunakan pola chord yang sama, progresi chordnya sama. A flat, G flat, F minor, D flat. 1, 7 flat, 6 minor, 4. Dan itu terus yang diulang-ulang. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia menyusun verse-nya. Ya. Motif yang digunakan adalah 1-0, kemudian tat 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 satu ketuk agak panjang. 1-0 diam, kemudian pendek 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 panjang, gitu ya. Nah, motif yang sama kemudian diulang pada kalimat yang berikutnya. Sama, 1 diam, pendek 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 satu ketuk. Diulang lagi. Di akhir dari istilahnya boleh dibilang frase pertama ada perubahan di sini. Ya. Tidak sama dengan pola yang diberikan di 3 bagian sebelumnya. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Oke. Berbeda bagian yang terakhirnya. Kemudian dia masuk bagian baris yang kedua.
Terus yang kedua diulang sama persis. Do you ever feel? Ada satu diam, pendek, 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 panjang. Satu diam, pendek, 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 panjang. Yang bagian ini adalah untuk ayat yang kedua ya. Yang ditulis dengan Q notes itu untuk ayat yang kedua. Kemudian ditutup dengan frase ta 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 ta, dan sama persis dengan kalimat frase yang pertama. Nah, kelanjutannya ketika mulai merasa ada perasaan boring ya karena sama persis. Nah, kalimat ketiga apakah akan sama? Tidak. Dia memberikan sesuatu yang baru. Nah, perubahan pitch, kontras pitch. Tadi dengan yang not bawah, sekarang dia gunakan not atas. Terus kontras dengan spacing. Tadi satu ketuk, sekarang setengah. Tadi ada yang diam, sekarang tidak ada yang diam. Kontras in spacing, kontras in pitch, ya, kontras in rhythm juga, ya, ta 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 ta. Do you ever feel already burned in 6 feet under single moment is the perubahan pitch sama sekali baru, ya. Kemudian dia ulang bagian yang pertama. Do you know that there still a chance for you cause there's a spark in you. Oke, ada perubahan di terakhir. You just gotta ignite. Kenapa di perubahan di akhir? Karena dia mau take off ke bagian selanjutnya yaitu pre-chorus. Jadi bagaimana kontrasnya dia buat di sana ya, terlihat jelas. Kemudian kita masuk pada bagian pre-chorus. Pre-chorus didominasi dengan not panjang. Ignite the light and let it shine just on the night. Lebih panjang lagi dan lebih tinggi lagi ya. Panjang, kemudian motionnya up, naik. Dan Bapak Ibu ada perubahan akord yang terjadi. Akord 1, akord 2. Ya. Akord 2 mulai masuk. Dia meninggalkan akord 7 flat tadi diganti dengan akord 2. Akord 6 masih, akord 4 masih. Ya. Jadi hanya 7 flat yang dia ganti. Nah, ini kontras in chords. Kalau tadi bunyinya seraya dengan melodinya naik, dia membuat pergerakan chordnya juga naik, 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 dan naik. Ya. Kemudian masuk bagian ref di sini. 'Cause baby you're a firework. Oke, ini chorusnya masih dengan menggunakan akord yang sama, tapi perhatikan di sini frasenya berubah. Kalau kita lihat di sini frasenya mulai pada ini. Kan kedua, you just gotta ignite. Oke. Nah, the light and let it shine. Oke, jadi ketukan keempat, just on the night. Terus pada refnya, pada chorusnya dia menggunakan diawali startnya pada ketukan ke-2,5. Ini. 'Cause baby you're a firework. Come and show them what you worth. Make them go ah ah ah. Nah, ini kontras di mana tadi notnya legato, di sini kontrasnya dengan staccato. As you shoot across the sky, high, baby you're a firework. Legato, come and let your colors burst.
make them go staccato. You're gonna leave them all in kontrasnya sangat terasa di sana. Ya. Nah, setelah bagian ini dia kembali ke chorus ke verse 2. Di sini ada kontras in lyrics. Bapak Ibu bisa perhatikan. Lirik verse 1 dia seperti bertanya. Do you ever feel? Pernah kita merasa seperti ini, ya, seperti tas plastik, ya, terbuang di tiup angin. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in, ya, seperti kertas kartu yang ditiup, ya. Do you ever feel already? Dia masih bertanya-tanya. Tapi ketika verse yang kedua, dia sudah memberikan satu kepastian. You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after the hurricane comes a rainbow. Ada kepastian yang dia kasih. Berbeda dengan verse yang satu yang penuh pertanyaan. Nah, ini. Kontrasnya sangat jelas, ya. Kemudian dia masuk, nanti dia ulang, terus kemudian masuk bridge. Dia punya bridge, ya. Boom, 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 even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you. Ada not tinggi. And now it's time to let it through. Balik lagi ke chorus terakhir, menuju akhir. Baby, you're a fireworks, dan lain sebagainya. Patut kita perhatikan juga word paintingnya. Ya, dalam menciptakan lagu juga ada istilah word painting. Bagaimana kita melodi ini harus menampilkan, harus bisa menceritakan apa yang kita mau sampaikan, harus sesuai. Ya, kembang api kan dari bawah, dia dipasang di bawah, cus, pecah di atas, turun. Ya, nah ini digambarkan jelas dengan melodi lagunya. Perhatikan melodinya di bawah, di bawah, di bawah, ada naik sedikit, ya, masih bisa dihitungan bawah. Kemudian setelah masuk pre-chorus, lihat D, ini masuk D flat, masuk E flat, masuk F, A flat, B flat atas, C tinggi. Oke, naik. Kemudian masuk di ref. Ini yang saya suka banget. Terus baby you're a firework. Dia dari atas pecah. Pam 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 pariram. Pam 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 pa. Ya, seperti letusan kembang api, ya. Pecah di atas kemudian jatuh ke bawah. Ini sangat penting. Oke, ini kodanya, ada perbedaan sedikit di sini. Dan kemudian tutup. Ya, menariknya dia tutup dengan akord D flat, ya. Nah, selesai seperti itu. Nah, kayak gantung, tapi ya memang begitulah lagu. Bapak Ibu bisa cari di YouTube, ya, lagunya bisa memperhatikan dengan jelas kontras-kontras yang digunakan, ya, oleh si pencipta lagu ini. Oke, nah, saya juga coba memberikan lagu yang saya pernah bikin, ya, waktu awal-awal pandemi, ya, dengan sesama pencipta lagu KAJ, ya, Bu Hana Pangestu itu memberikan semangat, dorongan, ayo kita bikin lagu yang sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba dengar sebentar lagunya. Saya gunakan piano doang, ya, hanya piano. Judulnya Dalam Keheningan.
sudah ada kontras, nada rendah dengan nada tinggi. Ayat 1, sekarang masuk ayat yang kedua. Masuk chorus. Masuk bridge. Ada modulasi perpindahan tangga nada. Berpindah lagi tangga nadanya. Ke chorus tapi dengan tangga nada yang berbeda. Oke, kita cepat aja dulu ya. Ya, ini nanti teksnya juga saya bisa bagikan nanti ya. Ayat 1 dengan F, A minor, D minor, C, B flat. Ini nadanya nada F ya. G minor, A minor, B flat, G per B, C, C sus, C. Ya. Agak panjang pola yang saya ambil, pola progresi akordnya sangat agak panjang ya. 1, 3, 3 minor, 6 minor, 5, 4, 2 minor, 3 minor, 4, dan 5. Ayat yang kedua itu sama polanya, tapi dengan perubahan bagian sini. Kalau tadi nadanya turun, tapi ini sini naik. Kemudian refrainnya mulai dengan hitungan 1,5 sebelum. Nah, ritmenya mulai lebih rapat. Tam tatat tatam tadadam tatat tatam tadadam tatat tatam tam 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 tatat tatam. Terus diulang lagi. Tatatatam tatatatam tadadam tatat tatam tadadat tatat tatam tatatam tatatam. Ini bagian bridge. Masuk ke tangga nada E flat. Kini ku percaya kau hadir selalu. Akord 4, akord 1. 4, akord 1. Pindah lagi ke E. Pindah lagi ke B. Akord 4, akord 1. Akord 4, akord 3. 3 mempersiapkan untuk ke bagian chorus yang terakhir. Di sini saya langsung naik. Kalau Bapak Ibu lihat di video tadi sebenarnya masih kembali biasa dulu, kemudian baru mengulang chorusnya baru naik 1 ya. Tapi di sini saya langsung bikin naik. Sehingga banyak sekali perubahan tangga nada yang terjadi.
Nah, kemudian di kodanya juga saya buat berbeda juga, ya. Ada perubahan di koda. Agar ku tahu engkau, agar ku tahu engkau, agar ku tahu engkau takkan pernah tinggalkan diriku. Nah, itu kodanya. Jadi ada pengulangan, kemudian tutup. Untuk menciptakan kontras, di sana banyak sekali bagian yang bisa kita buatkan kontrasnya. Oke, beberapa tips terakhir. Ya, rencanakan lagumu seperti sebuah perjalanan. Dari sini sampai ke ujung sana itu suatu perjalanan yang panjang ya. Jadi atur baik-baik perjalanan lagunya supaya nyampe di tujuan dengan enak. Buat lirik lagumu berisi pesan yang sangat kuat. Kemudian buat peningkatan dari setiap bagian lagu. Tadi sudah ada contoh ya. Dari verse, kemudian ke chorus dia naik, nanti balik lagi, bawah turun lagi, naik lagi ya. Gunakan modulasi atau shifting key untuk menaikkan tensi lagu. Nah, biasanya ketika kita mau memberikan ini ya, mau lebih menjelaskan, lebih muncul, ya kita bisa gunakan modulasi. Pindah tangga nada naik 1 atau naik 1,5 ya, dan lain sebagainya. Terutama di bagian bridge itu juga bisa kita manfaatkan untuk naik. Rencanakan juga bagian instrumental, interlude yang tadi, yang breakdown tadi ya, yang berisi melodi yang baik, termasuk juga instrumental sisipan. Jangan lupa merekam semua ide yang muncul, baik dalam proses pembuatan, proses songwriting kita, maupun nantinya dalam proses perekaman. Sampai pada saat perekaman pun mungkin masih bisa ada perubahan di sana-sini yang perlu. Ya, jadi tetap selalu jangan lupa untuk merekam. Karena kalau nggak direkam, tiba-tiba kita lupa. Oke, beberapa tips untuk penyanyi. Tadi sudah beberapa ya, saya tambahin di sini. Pilih penyanyi yang punya kemampuan untuk menguasai range nada yang diberikan lagu. Latihan meningkatkan penguasaan lagu, penguasaan jiwa lagu juga. Kemudian pemanasan sebelum perekaman memantapkan persiapan si penyanyi. Jangan takut berimprovisasi pada bagian-bagian pengulangan. Nah, perlu diperhatikan bahwa walaupun kita cuma rekam suaranya ya, cuma suara rekam, tapi harus seperti sedang tampil di panggung. Karena kan harus bagus ya perekaman, hasil rekamannya itu harus bagus. Ya, terima kasih. Saya stop share dulu. Oke.